Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ipan Wicaksana SEMAK Sititi. Saya Marasa Salsabila Kodasah dengan NIM 5211201073. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai hasil tugas sistem informasi akuntansi. Langsung saja. Di sini terdapat soal tugas sistem informasi akuntansi. Aurel Band Manufacturing Company, atau biasa disebut Aurel B, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan sepatu dan kaos kaki olahraga lokal yang berlokasi di Cimahi. Perusahaan tersebut melakukan penjualan melalui sistem pre-order pada marketplace, Shopee, dan Tokopedia yang akan dikerjakan dalam kisaran waktu 4-7 hari kerja. Dalam kegiatan pemrosesan pesanan produksi, perusahaan mengikuti prosedur yang ada. Di antaranya sebagai berikut. Ke-1, pelanggan menginput pesanan dalam aplikasi yang telah disediakan oleh bagian penjualan, dilengkapi dengan jumlah pesanan dan warna yang diinginkan berdasarkan katalog yang diterbitkan perusahaan. 2. Contoh warna yang diterima dari pembeli dibuat color matching di laboratorium sehingga dihasilkan 3 separasi warna yang mendekati contoh dan hasil 4 eksemplar data yang dapat disimpan. Setelah itu, laboratorium mengembalikan hasilnya kepada bagian penjualan yang kemudian akan dilakukan konfirmasi kepada pihak pelanggan mengenai warna yang disetujuinya. 4. Pelanggan menyetujui warna yang telah disepakati berdasarkan separasi warna yang ada. 5. Setelah disetujui oleh pelanggan, 1 eksemplar data diberikan pada bagian produksi dan 1 eksemplar diberikan pada bagian laboratorium. Kedua eksemplar tersebut kemudian disimpan dan dilakukan pengarsipan. 6. Bagian PPIC membuat surat order produksi agar pesanan tersebut dapat segera diproses sesuai dengan separasi warna yang disetujui. 7. Selanjutnya, kain diproses oleh bagian produksi dan setelah selesai, kain dikirimkan kepada pelanggan dengan menggunakan jasa ekspedisi pihak ketiga untuk disampaikan kepada pelanggan berdasarkan surat jalan yang diterbitkan oleh perusahaan. 8. Pesanan telah diterima oleh pelanggan dan pembayaran diterima oleh perusahaan. Selanjutnya, dari prosedur produksi tersebut, Anda diminta untuk merancang dokumentasi sistem A. Diagram konteks, B. Dekomposisi diagram, C. Data flow diagram level 0 dan 1, D. Identifikasi ancaman serta pengendalian dalam bentuk tabel. Berikut jawaban bagian A, yaitu diagram konteks. Sistem pemrosesan pesanan barang, pesanan menerima katalog, pesanan memberi data pesanan juga pembayaran. Bagian laboratorium menerima warna pesanan dan menghasilkan 3 separasi warna, 4 eksemplar data. Bagian PPIC membuat surat order produksi diterima oleh bagian produksi dan menghasilkan pesanan pelanggan. Pesanan pelanggan dikirimkan oleh jasa ekspedisi dan pembayaran diterima oleh perusahaan. Selanjutnya, bagian B yaitu dekomposisi diagram. Sistem pemrosesan pesanan barang terdiri dari proses pemesanan, proses color matching, proses produksi, juga proses pengiriman. Proses pemesanan, perusahaan menerbitkan katalog pada marketplace Shopee dan Tokopedia. Pelanggan menginput pesanan dalam aplikasi, menentukan jumlah pesanan dan warna yang diinginkan. Proses color matching, menerima contoh warna dari pelanggan, membuat color matching, menghasilkan 3 separasi warna dengan hasil eksemplar data. Pelanggan menyetujui warna yang telah disepakati, dilanjut dilakukannya pengarsipan eksemplar. Proses produksi,
Menerima surat order produksi dari bagian PPIC, kain diproses oleh bagian produksi, produk pesanan telah selesai. Selanjutnya, proses pengiriman. Menerima pesanan pelanggan dari bagian produksi, produk dikirimkan kepada pelanggan, pesanan diterima pelanggan, pembayaran diterima oleh perusahaan. Bagian C yaitu data flow diagram level 0 dan 1. Untuk level 0 terlebih dahulu, di sini ada 1.0 proses pemesanan, 2.0 proses color matching, 3.0 proses produksi, 4.0 proses pengiriman. Bagian penjualan menerbitkan katalog atau data produk, pelanggan menerima katalog, pelanggan memberikan jumlah dan warna pesanan, laporan data pemesanan diterima oleh bagian penjualan. Proses color matching dilakukan oleh bagian laboratorium dan menghasilkan 4 eksemplar data warna. Hasil warna, jumlah pesanan, diberikan kepada bagian PPIC. Bagian PPIC membuat surat order produksi yang akan diterima oleh bagian produksi. Bagian produksi menghasilkan produk jadi yang akan diberikan kepada jasa ekspedisi, dan jasa ekspedisi akan mengirim pesanan pelanggan kepada pelanggan. Pembayaran diterima oleh perusahaan. Selanjutnya, level 1, proses 1. Bagian penjualan menerbitkan data produk di marketplace. Data produk diterima oleh pelanggan. Pelanggan memilih produk, menghasilkan data pemesanan. Dilakukannya pengarsipan data pemesanan, dan laporan data pemesanan diterima oleh bagian penjualan. Level 1, proses 2. Bagian penjualan memberikan warna pesanan pelanggan kepada bagian laboratorium. Bagian laboratorium mengecek warna pesanan pelanggan dan dilakukan pembuatan color matching. Dihasilkan eksemplar data warna yang akan diberikan kepada bagian penjualan. Bagian penjualan mengkonfirmasi kepada pelanggan apakah warna itu sesuai. Setelah pelanggan menyetujui warna tersebut, dilakukannya pengarsipan 2 eksemplar data. 2 eksemplar data ini dikirimkan kepada bagian laboratorium dan bagian produksi. Level 1, proses 3. Bagian PPIC membuat surat order produksi. Setelah melihat warna yang telah disetujui oleh pelanggan, surat order produksi diterima oleh bagian produksi. Bagian produksi membuat pesanan produk. Setelah produk pesanan selesai, pesanan akan dikirimkan kepada jasa ekspedisi pihak ketiga. Selanjutnya, level 1, proses 4. Jasa ekspedisi menerima pesanan pelanggan dari bagian produksi. Setelah itu, jasa ekspedisi membuat nomor resi, pengarsipan nomor resi. Setelah itu, produk akan dikirimkan oleh jasa ekspedisi kepada pelanggan. Apabila pelanggan tidak menerima pesanan tersebut, pelanggan harus mengkonfirmasi kepada jasa ekspedisi. Apabila pelanggan telah menerima pesanan tersebut, maka perusahaan akan menarik dana penghasilan di marketplace. Berikut ada beberapa ancaman dan pengendalian siklus produksi. Untuk aktivitas entry pesanan penjualan,
Ancaman ke-1, pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkannya dengan pemeriksaan edit entry data. Ancaman kedua, penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki cat kredit buruk. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkannya, persetujuan kredit oleh manajer bagian kredit bukan oleh fungsi penjualan cat yang akurat atas saldo rekening pelanggan. Ancaman ketiga, habisnya persediaan biaya penggudangan dan pengurangan harga. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu sistem pengendalian persediaan. Selanjutnya, aktivitas pengiriman. Ancaman, kesalahan pengiriman barang dagang, jumlah dan alamat yang salah. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkannya, rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengambilan dan selip, pengepakan, pemindai kode garis, pengendalian aplikasi entry data. Ancaman kelima, pencurian persediaan. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkannya, batasi akses fisik ke persediaan. Aktivitas selanjutnya yaitu masalah-masalah pengendalian umum. Ancaman ke-6, kehilangan data. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkannya, prosedur cadangan dan pemulihan dari bencana, pengendalian akses secara fisik dan logis. Ancaman ke-7, kinerja yang buruk. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu persiapan dan tinjauan laporan kinerja. Ini semua saya ambil beberapa dari referensi, tetapi untuk ancaman pengendalian pada tugas sistem informasi akuntansi ini, mungkin ancamannya dari pengarsipan contoh warna yang akan membeludak karena keinginan warna pesanan setiap pelanggan yang berbeda-beda. Untuk prosedur pengendalian yang dapat diterapkannya, mungkin perusahaan harus sudah menentukan dan menetapkan warna produk yang akan dijualnya, sehingga bagian laboratorium tidak terus-menerus melakukan color matching. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.